Baik, orang meninggalkan sholat dosa besar. Bahkan tadi saya bilang di awal pertemuan, kalau dia tinggalkan sholat itu jahdan, bangkang, kufur, keluar dari agama. Kalau dia meninggalkan sholat takasuran, malas-malasan, ditakzir tadi, diingatkan, dimarahi, dihukum, ya. Baik, kita baca dulu dalil-dalil tentang masalah meninggalkan sholat ini, ya. Baru kita masuk nanti penutupan insya Allah masalah tata cara sholat itu sendiri. Kata beliau di sini, penulis buku mengangkat firman Allah surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Tentu ibu-ibu yang pegang buku, ada di ayat yang saya baca di atas, ada titik-titik disambung di bawah, di footnote, ya. Sambungan ayatnya ada di bawah itu. Footnote nomor 3. Ya. Maka datanglah sesudah mereka, orang-orang yang tidak sholat itu efeknya, bahayanya adalah akan datang generasi setelah mereka juga yang tidak sholat. Gitu kan. Dan setiap orang yang meninggalkan sholat, maka pasti akan mengikuti hawa nafsunya. Dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Nggak ada lagi panduan. Kalau tidak sholat, udah hilang semuanya nih. Sholat ini penenang jiwa. Kecuali orang yang taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Ini dalil yang pertama tentang masalah meninggalkan sholat. Ya, larangan, ada ancaman. Mereka akan sesat kalau tidak sholat. Kemudian dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fawailun lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Lalai, jadi dia salat kapan dia mau. Ya, tadi saya bilang meninggalkan salat secara malas-malesan. Ya. Kemudian ada satu tempat di neraka namanya Sakar. Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Tentu yang pegang buku bisa lihat di situ. Kalau yang belum punya bukunya bisa lihat, ya. Buka Quran di HP-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa para malaikat nanti akan tanya mereka, orang-orang yang masuk neraka Sakar tuh, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Nabi SAW bersabda, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah, al-ahadul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakah faqad kafar. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Dan Ibnu Majah juga dalam kitab Iqamah was Salah was Sunnah fiha. Hakim juga menyebutkan dalam Mustadrak. Ya, dan ini beliau juga mensahihkannya, dan Imam Az-Zahabi juga penulis buku kita ini juga mensahihkannya. Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah solat. Maksudnya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Dianggap kafir kalau dia meninggalkan solat secara jahdan tadi, paksa. Enggak, saya nggak mau solat. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, man fatathu salatul asri habita amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan salat asar sebagai bentuk pengingkaran, ya, maka amal ibadahnya telah gugur, dihapus amal ibadahnya semua. Ini ruginya, gitu kan. Jadi di antara 5 waktu salat ini, salat yang paling afdal adalah asar. Datang setelahnya subuh dan isya. Datang setelahnya duhur dan maghrib. Baik, bukan bertidur sama maghrib tuh tidak ada fadilah, ada. Ini 5 waktu sholat, tapi kalau kita susun sesuai dengan urutannya, maka asar yang paling tinggi, kemudian baru masuk subuh sama isya, gitu ya. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain, ya ini semua ada disebutkan di footnote-nya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, dan juga Abu Daud dalam Kitabus Sunnah, Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Kata Nabi SAW, bainal abdi wa bainal syirki tarkus salat. Antara seorang hamba dengan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, juga Al-Mundhiri menyebutkan dalam Targhibut Tarhib
Dan beliau mengatakan atau berkata, diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi, dan para perawi-perawi Imam Ahmad semuanya thiqah, dapat terpercaya, ya. Kata Nabi SAW, man taraka salat muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh jaminan Allah telah lepas darinya. Maksudnya jaminan makanan, jaminan minuman. Kita semua ini, ibu-ibu sekalian, kalau jaga 5 waktu salat, maka dipastikan semua yang kita butuh hari itu dipenuhi sama Allah. Udaranya, cahayanya, makanannya, minumannya, Allah kasih semua. Asal jaga waktu 5 waktu sholat, karena dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan semuanya. Umar bin Khattab berkata, ama innahu la hadza fil islam li ahadin adha'a as-salah. Ketahuilah, tidak boleh diberikan kedudukan sedikit pun dalam Islam bagi seseorang yang menyia-nyiakan atau meninggalkan sholat. Gak boleh ada jabatan, gak boleh dihormatin, gak sholat gak bisa. Sampai para ulama mengeluarkan sebuah hukum fikih bahwasanya seorang wanita termasuk udzur syar'i, cerai sama suaminya kalau suaminya nggak sholat 5 waktu, masuk dalam udzur syar'i, dia nggak dilaknat. Kan perempuan kalau minta cerai tanpa udzur syar'i kan dilaknat sama Allah, gitu kan. Jadi masuk dalam udzur syar'inya adalah kalau tidak sholat. Harus diingatin, nggak boleh, ini nggak boleh main-main masalah sholat. Makanya ibu-ibu tuh ajarin anaknya sholat, ini sholat jangan main-main. Kata Nabi SAW, suruh mereka sholat di umur 7 tahun dan pukul di umur 10 tahun. Gak bisa main-main. Harus. Sholat nomor 1 bagi mereka. Dikatakan dalam riwayat yang lain, Kana ashabun Nabi SAW, Kana ashabu Muhammadin SAW, La yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun ghairus sholah, atau ghairus sholah. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dahulu, para sahabat Muhammad SAW tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah jelas kekufuran kecuali sholat. Nah, ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi tanpa menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hazm berkata, Ibnu Hazm ini seorang ulama dari Spanyol, ya, zaman dulu ini, ulama Muslim. Setelah syirik, mempersekutukan Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda sholat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Saksi bahasan kita masalah meninggalkan sholat. Kemudian hadis yang lain juga, Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amal yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka dia beruntung, selamat. Dan sebaliknya, jika sholatnya kurang, maka dia gagal dan rugi. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita Muhammad SAW memastikan bahwasanya kita atau beliau diperintahkan untuk ya memerangi orang-orang sampai mereka sholat. Sebagaimana hadis beliau, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari bahayaku, kecuali disebabkan hak Islam dan perhitungan mereka kembali kepada Allah. Nah, jadi memang Islam ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk disebarin sampai mereka syahadat, sholat dan zakat. Nah, kalau mereka melakukan, maka mereka telah aman. Jadi saksi bahasan berarti ada ancaman orang yang tidak sholat. Kemudian hadis yang lain, tentu saya bacakan semua dalilnya. Saya agak percepat karena sudah mau jam 11 ya. Saya ada acara ceramah lagi tentunya. Saya akan bacakan dalilnya. Selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim. Anna rajulan qal, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan qal ya Rasulullah ittaqillah. Qala wailaka awalastu ahaqqu ahli al-ardi an yattaqiyallah. Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ala adribu unukahu ya Rasulullah. Faqala la la'allahu an yakuna yusalli. Bahwasanya seseorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, bertakwalah, takutlah kau kepada Allah. Jadi kalimat ini berat sebenarnya kalau dalam bahasa Arab.
Jadi seakan-akan kau ini salah gitu loh. Takutlah sama Allah. Maka Nabi SAW sempat marah sama orang itu sambil berkata, ada apa denganmu? Bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk takut sama Allah? Aku harus yang paling takut sama Allah. Kenapa harus kamu katakan itu? Maka sahabat Nabi yang lain namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, boleh saya penggal lehernya orang ini? Ini ngaco nih masa ngomong gitu. Saya penggal aja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan. Barangkali dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ternyata sholat ini menahan orang dari dibunuh gitu. Padahal dia sudah menghina Nabi SAW. Gitu kan? Jadi saking pentingnya sholat itu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, man lam yuhafiz ala salati lam yakun lahu nur, wala burhan, wala najah. Wa kana yawmal qiyamati ma Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Tapi tentu di sini masih diperselisihkan ulama tentang kesahihan hadisnya ya. Cuma di sini Imam Adzhabi mengangkatnya karena dia penguat saja. Barang siapa yang tidak menjaga sholat maka dia tidak dapat cahaya, bukti yang nyata, maksudnya pertolongan, dan tidak pula keselamatan. Dan pada hari kiamat dia bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Terakhir ibu-ibu sekalian adalah dalil Nabi SAW yang beliau berkata kepada Muadz bin Jabal, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramallahu 'alan nar. Tidak ada seorang hamba yang bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia juga mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah akan mengharamkan baginya untuk masuk neraka. Maksudnya adalah di sini kata ulama hadis, syahadat ini akan mendorong orang untuk melengkapkan rukun Islamnya. Maka setelah itu dia akan kerjakan sholat, dia akan kerjakan zakat, dia akan puasa, dia akan haji. Dan kalau dia kerjakan itu dia akan dapat jaminan surga. Kata penutup Imam Adzhabi, maka orang yang menunda sholat hingga habis waktunya adalah orang yang menanggung dosa besar. Kalau ada orang sengaja undur duhur misalnya, sampai azan asar, oh saya belum sholat nih, baru sholat, itu dosa besar. Tetap dia sholat, tapi tunda-tunda, sampai keluar dari waktunya, ini sudah dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara total, yakni satu sholat saja, sengaja nggak mau sholat subuh, nggak mau, maka dia adalah seseorang, ya, dia seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan setiap sholat atau menundanya hingga tidak sempat mengerjakannya adalah satu dosa besar. Jika seorang melakukan itu berulang kali, maka dirinya adalah termasuk orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar, kecuali apabila dia bertaubat. Dan jika terus-menerus meninggalkan sholat, maka dia termasuk di antara orang-orang yang merugi dan celaka serta durjana. Dalam arti kata bisa masuk sampai pada tingkat kekufuran.